Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dengan aku Asep Saifuddin dan kali ini kita akan lanjutkan kembali seri SJS kita. Sekarang kita masuk ke materi PABS. PABS ini apa? Jadi katanya PABS adalah sebuah kelas yang di-annotate atau ditambahkan dekorator injectable. Yang mana dia juga mengimplement si interface PAB transform. Jadi PIPES adalah sebuah kelas yang ditambahkan dekorator injectable lalu juga mengimplementasi interface PAB transform. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, jadi ketika ada klien nih nge-request sesuatu ke root handler gitu ya, dia akan melewati si filter dulu, baru melewati si PABS-nya, baru juga dia sampai nih ke root handlernya kayak gitu. Jadi ketika menuju ke root handler, dia akan melewati dua hal dulu, yaitu si filter dan juga PABS. Nah, PABS ini setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan oleh si dirinya gitu ya. Yang pertama, PABS bisa melakukan transformasi gitu. Jadi ketika ada input data nih, dia bisa melakukan transformasi. Transformasi itu maksudnya mengconvert gitu ya, merubah gitu. Jadi misal dari string ke integer, begitupun sebaliknya. Lalu PABS juga bisa juga melakukan validasi. Jadi bisa melakukan validasi input data gitu. Jadi ketika input datanya itu valid, dia bakal diproses, tapi kalau enggak, dia bakal nge-throw atau bakal dilempar ke exception seperti itu. Nah, tabs ini dia bekerja di argumen yang diproses di root handler controller. Nest menyisipkan pubs sebelum metodenya dijalankan. Jadi memang nanti kita akan menyisipkan si pubsnya itu di root handler gitu ya. Tapi nanti Nest kita akan menjalankan si pubsnya dulu, baru root handlernya, baru metode yang di root handlernya kayak gitu. Dan tabs menerima argumen yang ditujukan ke metode tersebut. Setiap transformasi atau validasi dilakukan pada saat itu. Setelahnya, root handlernya baru dijalankan atau si metode root handlernya baru dijalankan. Dengan harapan atau dengan kemungkinan atau dengan potensial gitu ya. Dengan kemungkinan argumennya sudah ditransform atau divalidasi. Kayak gitu. Nah, tabs ini itu ada kita bisa menggunakan built-in tabs ataupun custom tabs ya. Walaupun penggunaannya kita tinggal binding aja nih, di binding dong. Oke, gimana kalau sekarang kita coba dulu untuk belajar menerapkan si built-in tabs-nya ya. Baru setelahnya kita akan belajar juga untuk membuat custom parts dan ngebandingnya kayak gitu. Oke, sekarang gimana kalau kita buka dulu project sebelumnya ya. Dan buat teman-teman yang baru nonton video ini adalah video atau playlist mengenai SJS dasar. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar mengenai SJS, teman-teman bisa nonton aja playlistnya. Aku akan sertakan linknya di deskripsi atau juga di atas video ini. Oke, di sini aku akan menggunakan apa ya? Menggunakan Postman-nya itu di aplikasi ya. Jadi aku tidak menggunakan Postman-nya di sini, tapi aku akan menggunakan aplikasi. Sebenarnya aku akan jalanin dulu jadi npm run start dev kayak gini. Aku akan buka aplikasi Postman. Buat teman-teman yang belum download Postman, teman-teman bisa download Postman-nya atau teman-teman downloadnya itu di sini aja. Di sini. Ini juga bisa juga. Sama aja. Ini aku udah jalan belum? Udah jalan ya. Oke, sekarang aku coba send untuk ngecek apakah udah jalan atau belum. Oke, dia udah jalan ya. Ini kenapa forbidden? Ya karena ini eh, video sebelumnya ya. Kalau waktu di video sebelumnya kita sudah belajar menerapkan exception gitu. Jadi coba kita balikan dulu nih, gitu. Ini kan throw forbidden ya. Kita balikan dulu ke sini, ke find all. Jadi kalau kita send, dia bakal nampil nih si produknya kayak gitu. Nah, sekarang
kita akan belajar menggunakan built-in pubs gitu. Jadi caranya gimana? Gampang aja, tinggal di binding aja nih, gitu. Jadi ketika kita ada dekorator ID nih, ada dekorator get gitu ya, yang mana untuk mengget suatu URL gitu kita bisa menggunakan params gitu ya, karena kita mau get ID-nya, jadi di sini pakai ID. Lalu ID-nya kita parse in, gitu. Kita ubah ke integer gitu ya. Seperti teman-teman tahu, kalau si URL itu dia defaultnya ya udah pasti string gitu ya. Karena ini string nih. Nah, kita akan merubah si ID-nya jadi integer gitu dengan menggunakan parse in pubs kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kita belum ada ya apa namanya deklarator get yang fokus ke ID gitu. Ini fokusnya ke ID dan juga nama gitu. Nah, gimana kalau kita buat lagi nih deklarator get gitu ya. Deklarator deklarator method get yang nge-get ID gitu. Jadi kita buat lagi aja di sini misalkan deklarator get gitu ya. Get deklarator method get kita tangkap ID-nya. Kita mau ID-nya dinamis gitu ya. Jadi pakainya titik dua ID kayak gini. Lalu buat metodenya. Nah, kalau di contoh di sini, contohnya ya kita pakai asinkronus. Lalu returnnya itu menggunakan service atau provider gitu ya. Yang mana kita bahas di video sebelumnya. Nah, tapi nanti saya akan nge-returnnya return biasa aja dan juga tidak menggunakan asinkronus ya. Jadi di sini aku akan buat sebuah metode misal namanya show ID deh, show ID. Dia akan ngeget si ID-nya ya. Jadi akan ngeget si ID-nya dengan menggunakan deklarator params kayak gitu. Jadi deklarator params, params kayak gini ya. Kita akan ngeget si ID-nya dan nanti kita akan return. Artinya apa? Biar kita tahu gitu tipe yang apa, kita misalkan langsung type of aja ya. Jadi di sini kita return si ID-nya. Tipenya adalah type of gitu ya. Type of si ID ini. Nah, di sini ini kan string gitu ya. Jadi di sini kita return dia string, jadi di sini string gini. Di sini karena kita ngangkat ID, jadi kita juga harus ngedefine si ID-nya juga kayak gini. Nah, sehingga kalau kita get gitu ya, kalau kita send kan dia akan menuju ke produk gitu ya, menuju ke sini. Nah, kalau kita mau ngangkat si ID-nya, gampang aja. Tinggal di sini aja kasih aja dua gitu atau tiga gini ya. Kita ke get, send gini. Nah, dia bakal dapet nih tiganya nih, gitu. Dari sini, dari ini. Katanya, bukan itu, dari sini. Katanya tiga tipenya adalah string gitu ya. Jadi ini itu string. Dan kita cuma get tiganya doang nih, gitu. Dan dia masih string gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita nge-convert si tiganya yang ini itu ke number? Kita bisa menggunakan parse in pubs kayak gini. Ini dari built-in ya, dari sini. Walaupun teman bisa aja buat file gitu ya, namanya apa gitu. Misalkan namanya sama kayak parse in pubs gitu, terus nama kelasnya sama gitu ya, kayak parse in pubs gitu. Tapi nanti buatnya manual atau buatnya dengan custom. Tapi kita pakai built-in dulu aja, baru setelah itu kita akan belajar menerapkan si custom pubs-nya. Nah, di sini kita bisa terapin nih, gitu ya. Untuk supaya si tiganya itu jadi number, ya. Kalau kita send kan dia masih string gitu ya. Kita bisa menggunakan ini parse in pubs gitu. Jadi di sini parse gini ya, integer pubs kayak gini dari nest command. Sehingga kalau aku save dan aku send gitu sini ya, aku send lagi, nah dia bakal number nih. Tiga adalah number. Kalau sebelumnya gini ya, dia itu string. Dan ketika aku tambahin si parse in pubs-nya,
dia jadi number. String ya, aku coba tambahin, dia jadi number. Nah, ini penerapan, contoh penerapan built-in tabs. Nanti teman-teman bisa coba aja nih semuanya atau salah satunya gitu ya. Yang nanti teman-teman butuhin aja yang mana. Penggunanya sama aja, tinggal di binding aja ya kayak tadi. Nah, sekarang kita akan belajar gimana cara membuat custom pipes. Ini biasanya custom pipes itu kalau misalkan ada teman-teman pengen melakukan transformasi atau validasi, tapi belum tersedia nih di built-innya gitu. Tapi kalau tersedia, mending teman-teman pakai aja yang dari built-innya kayak gitu. Tapi karena kita mau buat belajar doang gitu ya, jadi kita akan melakukan validasi doang nih, validasi sederhana aja gitu ya. Nah, untuk menerapkan si custom pipes, sebenarnya teman-teman tinggal buat aja, buat filenya, buat file custom pipes-nya gitu. Baru nanti tinggal di binding doang, kayak gitu. Nah, sekarang coba kita buat filenya dulu ya, buat file untuk custom pipes-nya nih gitu. Misal aku namanya sama deh kayak di sini gitu. Sekali lagi namanya bebas ya sebenarnya. Jadi di sini karena ini pipes, gimana kalau aku buat di apsis sini buat folder baru namanya pipes ya. Jadi pipes kayak gini. Kenapa ada S-nya? Karena bisa aja nanti kita punya banyak pipes ya. Aku namanya sama nih gitu kayak yang file tadi gitu. Kayak yang dicontoh gitu ya. Dan aku juga akan copy aja nih dari sini. Copy dulu dari sini. Nah, ini kan aku belum ngeset apa-apa ya di sini ya. Baru return doang gitu. Sehingga karena di sini baru return doang gitu ya. Aku ke sini, kemana ya, ke produk gitu ya. Coba aku coba yang tadi ya gitu ya. Yang ini aku coba ganti ke sini, ke validation pipes gitu. Aku ganti ke validation pipes. Tapi dari, bukan dari Nest Common, tapi dari pipes validation pipes ya. Dari sini. Karena di sini baru return doang. Jadi kalau aku send kayak gini, jadi bakal string gitu ya. Default aja nih gitu. Kalau aku ABC gitu ya, dia juga bakal apa namanya, string juga lah gitu. Karena memang ini kan string gitu. Keseluruhannya kan string. Oh ya, aku lupa gitu ya. Aku lupa. Jadi ketika di sini, ketika di mana ya? Di sini, aku kan tadi belum coba untuk selain angka tiganya ya gitu. Jadi ketika teman-teman menggunakan parts in parts kayak gini, ini kan ketika kita satu kayak gini, dia bakal ke convert ke ini kan, ke convert ke number gitu. Dan kalau ke ABC kayak gini, dia bakal convertnya itu bukan convert lagi, dia bakal nge-throw gitu ya. Karena input datanya itu tidak valid gitu. Karena ABC ini ya dia tidak bisa dikonvert ke integer gitu kan. Jadi makanya dia nge-throw gitu. Sesuai dengan yang ada dokumentasinya di sini. Jadi katanya ketika input data tidak valid, dia bakal nge-throw ke exception kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba terapin untuk yang udah tadi kita buat ya, yaitu si validation types. Jadi di sini aku akan ganti lagi ke validation types. Sekali lagi, validation types. Sekali lagi validation types-nya itu dari si file yang kita buat ya, bukan dari built-in gitu. Jadi kalau aku send, dia bakal sukses aja, string aja. Aku ganti satu juga atau dua juga, dia bakal sukses aja gitu ya. Karena kita belum melakukan apapun nih di sininya gitu. Untuk melakukan converting gitu ya ke apa namanya, ke number gitu ya, misal kita bisa menggunakan kayak gini, paksa aja value-nya jadi number gitu. Jadi kita bisa paksa aja kayak gini. Jadi number kita invoke, masukin value kayak gini. Jadi ini akan ngepaksa gitu ya, memaksa
value-nya jadi number. Sehingga kalau aku send gini, dia bakal jadi number nih. Gitu. Tapi kalau aku ABC gini, dia bakal none. Tapi tipenya tetap number. Kenapa? Karena none ini ya, kalau kita cari gitu ya di apa namanya di Google gitu ya, apa itu none ini. None ini katanya not a number gitu. Jadi none adalah tipe data numerik gitu ya, yang menunjukkan bahwa nilai tersebut tidak terdefinisi gitu. Jadi none ini meskipun nilainya itu bukan kayak satu 2 gitu ya, atau 0, berapa gitu. Dia ya bukan number gitu. Dia numerik tapi dia numerik tapi dia nilainya tuh tidak terdefinisi gitu. Jadi ketika ada ABC kayak gini ya, dia dikonvert gitu ya ke integer gitu, ke number, dia bakal jadi none nih gitu. Nilainya tetap numerik tapi ya bukan integer gitu ya. Nah, gimana sih caranya biar kita gitu ya bisa melakukan throw gitu ya. Jadi ketika ada none kayak gini ya, atau ketika angkanya itu tidak bisa, atau ketika stringnya itu tidak bisa dikonvert ke integer gitu, kita akan nge-throw ke exception gitu. Gimana sih caranya? Nah, kalau kita menggunakan custom pipes, kita nge-throw-nya juga manual. Jadi di sini kita bisa throw nih gitu di sini. Misal aku buat variabel dulu deh di sini, buat variabel misal let result ini ya, dari number value kayak gini. Kalau aku buat pengkondisian, jika dia none gini ya, aku buatnya one liner aja ya. Jadi kalau resultnya itu none gini ya, si resultnya itu none, dia akan nge-throw atau akan kelempar ke exception. Nah, exception yang pas gitu ya untuk suatu request ada namanya bad request. Jadi bad request exception. Nah, di sini kita bisa kasih aja message-nya gitu. Misal di sini kasih aja gini deh gitu. Result apa ya, nilainya gini deh. Result not valid kayak gini misal. Jadi kalau misalkan di sini kita send dia bakal nge-throw nih kayak gitu. None is not valid gitu, not valid gitu ya. Nah, coba aku di sini kasih tanda panah deh gini. Dari validation type custom kayak gini. Jadi kita harus send. Nah, aku send lagi deh. Nah, dia dari validation type custom ya. Berarti beneran dari sini. Nah, tapi ketika aku satu gini atau dua gitu ya, satu kayak gini, nah dia bakal undefined undefined nih. Kenapa? Karena di sini kita boleh mengeritan. Jadi kita wajib mengeritan di sini. Return apanya? Resultnya. Jadi kalau aku send, dia bakal jadi number ya. Kalau aku ke accept kayak gini, dia bakal nge-throw kayak gitu. Ini penerapan dari custom types ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai schema based validation. Schema based validation ini itu eh, cara untuk memvalidasi tapi dengan skema base gitu ya. Skema base itu maksudnya gimana Kak? Maksudnya kayak gini. Jadi biasanya kalau kita ada banyak parameter gitu ya, ada banyak parameter. Nah, kita bisa menerapkan skema gitu ya untuk memvalidasi sesuatu. Jadi misal namanya harus string, age-nya harus number, beratnya harus string kayak gitu ya. Nah, kita bisa buat skema nih gitu. Kalau sebelumnya di sini ya, di sini ini kan kita satu-satu ya. Jadi ID-nya dia apa namanya harus ada gitu ya. Namanya harus ada, tipenya harus ada gitu kan.
Nah, kita bisa mengubah ini nih. Kita bisa nge-clean ini, kita bisa ngapus ini, kita juga bisa bakal ngapus ini juga gitu ya. Kita bisa membuat skema gitu ya. Untuk apa? Supaya nanti kita bisa memastikan gitu, atau harus memastikan gitu ya. Kalau misalkan namanya harus ada nih gitu, terus namanya juga harus string gitu ya. Terus tipenya harus string juga gitu. Terus ID-nya harus number juga gitu ya. Jadi kita bisa menerapkan gitu ya skema untuk eh, memvalidasi banyak field gitu. Nah, gimana sih cara buatnya? Sebetulnya ada beberapa cara. Kita bisa menggunakan class validator, kita juga bisa membuat sendiri gitu ya. Dan kita juga bisa menggunakan Zod gitu. Zod ini apa? Zod ini adalah sebuah library yang mengizinkan kamu untuk membuat skema gitu ya dengan sederhana dan mudah dibaca lewat API. Nah, karena Zod ini itu sebuah library, makanya kita perlu install dulu nih. Itu. Kita install dulu. Sekarang coba kita install dulu ya di sini ya. Nah, untuk membindingnya sebetulnya kita apa ya, menggunakan decoratorius tabs ya gitu. Jadi ketika teman-teman menggunakan si skema kayak gini, nanti teman-teman eh, tidak apa ya, tidak sama nih kayak gini, tidak terapinya tidak kayak gini nih, tidak langsung di sininya ya, tidak langsung disisipkan gitu, tapi menggunakan use tabs kayak gitu. Tapi sebelum itu, karena skema validation ini kita harus menerapkan custom pubs ya gitu. Karena kita buat skemanya dulu baru kita nerapin si pubs-nya gitu ya. Nah, di sini kita karena kita menggunakan Zod, maka kita harus membuat pubs yang mengimplementasi Zod-nya. Jadi di sini kita copy aja nih contoh dari penggunaan eh, pembuatan dari kelas untuk Zod skemanya gitu. Kita copy aja. Ini aku udah install ya. Aku coba jalan lagi npm run start dev. Dan di sini aku akan taruhnya di sama aja ya tab sini ya. Sebenarnya bisa aja kita refactor ini, tapi biar nggak hilang, coba kita buat ini aja apa namanya, buat file baru nih namanya. Misal validation z kayak gini. .pipe.ts. Kok paste aja. Nah, sekarang untuk menerapkan si pipes ini, custom pipes ini, kita pertama-tama buat skemanya dulu nih, buat skemanya dulu. Misal di sini cat skema ya, cat create cat skema gitu. Nanti kita ganti aja jadi produk gitu misal. Nah, kita coba taruh atau terapin atau membuat filenya itu di dalam produknya aja deh. Gitu misal namanya skema gitu ya, PTS kayak gini. Kita coba namanya sesuaiin aja ya. Jadi karena ini itu produk, jadi kita ganti nih jadi produk. Jadi ini ya create product schema, nama skemanya create product schema, tipenya create product DTO. DTO itu apa Kak? DTO itu data transfer object, singkatan dari itu ya. Oke, di sini kalau kita lihat ya, namanya itu harus string, age-nya harus number, range-nya harus string, dan dia required atau harus ada gitu ya. Jadi namanya harus ada, age-nya harus ada, beratnya juga harus ada. Nah, karena kita udah buat si validasinya atau si Z-nya ini ya, atau si validation paths-nya gitu ya. Kita juga udah buat si skemanya, kita terapin aja. Di mana? Misal kita pengen nerapinnya itu untuk post gitu ya. Jadi di sini di produk lagi deh di sini. Kita pengen terapin di sini nih gini.
Nah, untuk menerapkan si apa namanya si skema ini ya, kita bisa menggunakan use pubs kayak gini. Jadi di sini kita menggunakan dekorator use pubs kayak gini ya. Kita nge-instance dulu nih, nge-instance apanya? Nge-instance si validation zone tadi ya. Jadi di sini zone validation dari mana? Dari sini. Jangan lupa di-invoke kayak gitu. Nah, jadi sekarang di sini kita nggak butuh nih bodinya. Karena nanti kita pakainya skema ya. Lalu kita juga bisa hapus juga nih yang ininya. Berarti kita juga bisa hapus juga yang ininya. Jadi di sini nanti kita badinya gini ya. Badinya dari mana? Dari si skemanya gitu ya. Nah di sini katanya menerima satu parameter nih gitu ya. Expected satu parameter. Yaitu si skemanya ya gitu. Nama skemanya apa sih? Nama skemanya ini ya. Create product skema kayak gini. Jadi di sini coba aku buat import dulu. Baru di sini misal namanya produk gitu ya. Produk ini ya. Tipenya apa? Tipenya yang ini ya. Tipenya yang ini. Yang sini. Create product DTO kayak gini. Jadi di sini dari sini DTO ini ya. Tapi dia masih merah-merah nih gitu. Aku coba produknya dulu ya. Produknya dulu aku coba copy dulu aja. Jadi ini diganti ya. New produk kan jadi produk kayak gini. Ini juga jadi produk. Nah, ini kenapa di sini masih merah? Karena kita importnya import dari skema ya. Padahal di sini types gitu. Jadi di sini bisa hapus dulu aja. Jadi kita bisa import gitu ya. Karena kita mau import tabnya ya, bukan mau import si langsung skemanya gitu. Jadi di sini import type, bukan import type ini sih, import type kayak gini ya. Dari mana? Dari si ini, sini from skema kayak gini, seperti ini. Ini kenapa error? Karena katanya di sini name-nya age dan breed gitu ya. Sedangkan di sini itu parameternya bukan name, age, dan breed gitu ya. Aku coba lihat lagi di sini, di service ini ya. Ada ID, nama produk sama tipe. Gini. Jadi di sini, di skema sini, ganti nih. Ini jadi ID ya. Tipenya number. Lalu ini jadi nama produk. Tipenya jadi string. Dan di sini, type ya. Atau si tipenya. Tipe barangnya begitu. Jadi di sini udah nggak error lagi nih. Sehingga kalau aku send gini ya, aku coba post kayak gini. Berarti di sini aku lihat lagi di sini dia create ya. Create di body. Coba aku tambahin kayak gini aja. Ini str ya, bukan bukan number ya. Gitu. Padahal di sini sudah kita set nih gitu ya. Di sini skemanya itu harus eh, number ya. Gitu. Dia ID-nya harus number nih gitu. Jadi kalau aku send kayak gini, nah dia bakal validation valid. Dari mana? Dari sini. Dari sini. Dari validasi sini. Aku send lagi. Nah, ada kan. Tapi kalau aku di sininya apa namanya? Dua gini ya. Ini bakal sukses kayak gitu. Nah, sekarang kalau aku ilangin ininya kayak gini, aku send, dia bakal apa nge-throw juga. Kalau aku adain gini ya, tapi aku kosongin kayak gini, aku send,
dia bakal sukses aja nih, gitu. Kayak gitu. Kenapa? Karena di sini di skemanya ya, kita cuma nge-required aja nih gitu. Nge-required si ID, nah padahal sama tipenya gitu kan. Tapi ya entah itu kosong atau enggak, yang penting ada tipenya lah gitu. Yang penting ada nama produknya, yang penting ada ID-nya lah gitu. Nah, kalau kita mau ngecek gitu ya, dia kosong enggak gitu. Kalau kosong, nge-throw gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan min. Jadi di sini kita bisa menggunakan min kayak gini. Jadi minimal gitu ya. Minimal satu gitu ya. Lalu ini juga minimal satu deh. Minimal satu gitu. Ini juga minimal satu. Jadi minimal ada satu karakter. Bukan satu kata ya, tapi satu karakter. Jadi kalau aku kosong di sini, dia bakal nge-throw. Tapi kalau aku ada satu aja ya, dia bakal sukses. Kayak gitu. Nah, di sini kita juga bisa juga nambahin max gitu ya, atau maksimum gitu ya. Max kayak gini. Sekarang maksimumnya 5 gitu ya. Maksimumnya 5 karakter. Sehingga ini harusnya throw, nge-throw. Tuh. Kenapa? Karena produknya itu apa namanya? Nah, produknya itu kita di sini ngesetnya maksimal 5 ya. Jadi kalau aku apa di sini kurangin gitu jadi si 4 doang nih. Ini dia bakal sukses nih kayak gitu. Jadi kita bisa juga menerapkan eh, minimal dan juga maksimalnya gitu dari value-nya seperti itu. Ini penerapan dari zone. Nah, sebetulnya ada juga library yaitu kelas validator gitu. Ini sebuah library ya yang cukup powerful gitu. Yang library ini untuk ngecek validasi juga gitu. Tapi dekorator base. Makanya cocok banget nih untuk digunakan di Nest. Karena kan Nest ini mostly dia dekorator kan. Nah, si kelas validator ini juga dia menggunakan dekorator gitu untuk memvalidasinya gitu. Contohnya kayak gini. Jadi skemanya kayak gini gitu. Jadi dia menggunakan dekorator isString ini untuk mengharuskan kalau name-nya itu harus string, ada isIn untuk mengharuskan gitu ya. Kalau age-nya itu harus integer dan sebagainya. Nah, buat teman-teman yang mau lihat dokumentasinya bisa klik aja yang ini ya. Jadi klik di sini, nanti teman-teman bisa baca-baca aja dokumentasinya. Bisa ngapain aja sih si kelas validator ini? Nah, dia juga katanya bisa is that nih ada juga ada is email juga gitu. Ya, teman-teman bisa baca-baca aja di sini, kita bisa ngapain aja gitu ya. Tapi kita nggak bakal bahas lengkap tentang kelas validator, kita bakal bahas tentang si PAPS-nya aja secara keseluruhan aja gitu ya, tentang PAPS-nya. Nah, jadi karena si kelas validator ini dia pihak ketiga gitu ya. Jadi kita perlu install dulu nih, kayak gini. Kita perlu install dulu. Aku coba matikan dulu, baru aku coba install. Dan penerapannya sebenarnya sederhana gini ya. Ini pembuatan skemanya gitu. Nah, sebetulnya kita bisa aja merefactor si skema yang di sini nih. Bisa aja kita refactor gitu ya. Tapi biar nggak hilang gitu ya, biar nggak hilang si refactor, biar nggak hilang si skema yang ini, kita buat file baru aja. Buat file baru, misal di sini untuk skemanya, misal create product DTO gitu ya. .ts kayak gini. Aku coba copy aja ya, biar cepet. Paste, tapi sesuaiin. Jangan plak-plak kayak gini ya, karena ini kan name, age, sama bread gini ya. Jadi ini aku ganti dengan nama produk deh, nama produk kayak gini. Ininya ganti dengan ID, dan ininya ganti dengan type. Urutan tidak terlalu berpengaruh ya, jadi ya kalau mau urut juga nggak apa sih, kayak gini mau urut juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman mau menggunakan si kelas validator ini, ya, misal di sini teman-teman mau menggunakan buat file baru aja nih, buat file baru untuk
si validation paths-nya gitu ya. Oh, bisa aja kita merefactor juga, bisa aja kita merefactor si paths-nya gitu. Misalkan paths yang ini gitu ya, atau paths yang ini gitu. Tapi biar nggak hilang, kita buat file baru aja ya untuk penerapan si kelas validatornya. Jadi misalnya copy aja di sini, tapi aku filenya atau nama kelasnya aku bakal dibedain ya. Jadi di sini aku bisa buat file baru, misal namanya eh, validation pipe class kayak gini. Dot .ps. Bebas sih namanya. Yang penting merepresentasikan gitu misal. Di sini berarti kayak gini aja deh. Nah, sekarang untuk menerapkan si apa namanya si kelas validator ini gimana caranya? Kalau kita lihat di bawah sini gimana ya? Nah, ini kita tinggal nginstan saja ya. Nginstan si apa namanya kelas validatornya atau si paths yang udah kita buat yang ini. Kita tinggal nginstan saja gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan si ini kalau di sini ya di body-nya, tapi kita juga bisa juga taruh di is paths-nya yang tadi ya. Di mana ya? Di product controller sini, bukan di sini. Nah, kita bisa ganti aja nih ini dengan validation paths yang tadi ya. Validation paths class dari si validation paths class kayak gini. Jangan lupa di invoke. Nah, ini kan dari mana? Dari create DTO ini kan dari sini ya, dari si apa namanya skema gini ya. Sedangkan kita kan punya yang baru tadi, yang ini, yang create DTO ini. Aku ganti deh namanya jadi produk. Nah ini kan dari create product DTO kan. Sedangkan di sini kalau kita lihat di sini, ini masih dari skema nih. Jadi kita hapus aja. Jadi kita import aja ininya dari sini, bukan dari skema lagi tapi dari sini. Aku save. Nah, sekarang aku coba send ya. Aku coba send. Oke, dia masih error aja. Aku menjalanin ya. npm run start dev kayak gini. Oke. Sekarang kalau aku coba jalanin, nah, dia bakal sukses kan? Tapi kalau aku coba kan di sini skemanya contohnya itu skema di sini di mana ya? Di skemanya, skema. Ini kan harus number, ini string gitu kan. Sekarang kalau aku ganti ini jadi string ini ya, dia nanti harusnya nge-throw nih. Nah, nge-throw. Dari mana? Dari sini. Dari sini. Kayak gitu. Nah, kalau aku send lagi, nah dia bakal nge-throw-nya dari sini bener ya. Dari sini. Jadi kan kita udah ngeset nih di sininya. Di mana? Di skemanya di sini. Kalau integer tuh, kalau number tuh, kalau ID itu harus number gitu ya. Dan kalau misalkan ID-nya bener number, ininya number lagi, dia bakal nge-throw kayak gitu. Kalau ininya string, baru dia bakal sukses kayak gitu. Oke, ini penerapan dari kelas validator. Nah, types juga bisa kita terapkan secara global ya. Jadi kita bisa menerapkan global scope nih. Gimana caranya? Gampang aja, tinggal app.use global paths kayak gini. Jadi kalau misalkan aku hilang ini di sini di use paths-nya di sini di mana ya?
di aku coba close dulu biar nggak ribet. Nah, di sini aku coba ilangin yang ini ya. Aku coba ilangin yang use pipes-nya yang di sini. Kalau sebelumnya kan kalau aku belum ilangin ya, aku belum ilangin kayak gini misal aku coba ini jadi number kayak gini kan dia bakal error kan. Tapi kalau aku ilangin, aku matiin dulu ya dengan komentar kayak gini, dia bakal sukses nih. Tuh bakal sukses. Padahal di sini number ya bukan string ya. Ya karena emang kita udah matikan nih si custom types-nya gitu. Nah, sekarang kita bisa aja menerapkan si types-nya itu di global gitu. Misal kita mau menerapkan eh, types-nya di banyak tempat gitu ya. Kita aja terapinya di sini, di sini. Jadi bisa aja di bawah sini bisa app dot use global pipes kayak gini. Kita nge-instance dulu di instance apa yang di instance tadi ya si validation pipes-nya gitu dari sini. Bisa yang mana aja sih sebenarnya. Nah, kalau misalkan aku udah kayak gini, baru nanti dia bakal error tuh. Ketika aku ubah jadi string lagi, dia bakal sukses lagi kayak gitu. Jadi kita bisa juga ya nerapin pipes-nya itu dengan global gitu. Nah, katanya bisa juga nih terapinya dengan di modul gitu ya. Jadi tadi kan kita terapinya tuh di main TS ya. Coba kita terapin di modul. Kalau aku nerapin di modul, misal di app modul sini, mungkin kita bisa terapin jadi di sini di provider ya. Benar di provider kan. Di provider, kita bisa koma aja kayak gini. Misal, jangan lupa import atau kasih label app pipes gitu ya. Jadi di sini kasih provide si app pipes ya kayak di sini. Baru nanti kita kelasnya yang dari mana? Dari use class. Baru nanti kita nama pipes-nya gitu. Jadi di sini validation pipe class kayak gini. Kalau misalkan di modul ya, kita tidak perlu menginvoke kayak gitu. Jadi di sini dia bakal jalan. Dan kalau aku ilangin, misal di sini aku ilangin deh, atau aku ganti ya. Jadi kalau aku di sini ganti jadi 3 kayak gini, dia bakal error. Coba hilangin, dia bakal error. Kalau ada, dia bakal sukses. Kayak gitu. Jadi ini penerapan dari global Paps ya. Jadi kita bisa nerapin di main TS, kita juga bisa nerapin di modul. Nah, sekarang di sini katanya reminder nih gitu. Reminder atau pengingat gitu ya. Kalau kita tuh nggak perlu membuat validation pipes gitu. Kenapa? Karena udah ada nih built-in validation pipes gitu. Jadi sebetulnya kita nggak perlu nih tadi membuat si validation pipes gitu. Tapi kalau teman-teman mau membuat custom pipes gitu ya, kalau custom pipes itu dibuat kalau misalnya teman-teman ada pipes gitu ya yang nggak tersedia nih di built-in. Jadi teman bisa buat custom pipes gitu. Teman-teman juga bisa juga membuat dengan skema base gitu. Entah itu dengan menggunakan Zod ataupun dengan menggunakan si kelas validator kayak gitu. Lalu juga Pipes juga bukan cuma memvalidasi aja gitu, bukan cuma memvalidasi aja tapi juga bisa digunakan untuk mentransform juga. Kayak tadi ya, kayak yang awal-awal gitu ya. Di sini kan aku bisa transform nih, bisa transform dari tadinya string jadi number kayak gitu. Dan parse, parse keseluruhan parse di pipes ya di sini
itu katanya mengekspektasikan kalau parameternya itu ada. Kalau nggak ada, dia bakal nge-throw atau bakal ngelempar ke exception kayak gitu. Jadi kalau null atau undefined ya, dia bakal nge-throw nih, nge-throw ke exception kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.